Jadi kita mau bahas tentang grace versus excellent. Kenapa kok hal ini seringkali jadi gangguan ya, baik buat kita sebagai pembina rohani mungkin, atau kita sebagai jemaat, kita sebagai pemimpin, kita sebagai pribadi, seringkali antara grace dan excellent ini seakan-akan dia berlawanan, seakan-akan dia bertentangan. Jadi yang saya dengar ya, yang saya dengar seringkali orang mulai begini nih, kalau saya sudah dapat grace yang paling bawah tuh, kalau seluruh dosa saya sudah diampuni, kalau seluruh dosa saya sudah diampuni, saya sudah pasti selamat. Untuk apa lagi saya punya disiplin rohani? Ada banyak orang mungkin berpikir begitu. Jadi buat apa lagi dong saya baca Alkitab? Buat apa lagi saya melayani? Buat apa lagi saya memberi? Buat apa lagi saya jaga kekudusan? Toh dosa saya kemarin, dosa saya hari ini, dosa saya yang akan datang pun semua sudah diampuni dalam kasih karunia Tuhan. Terus akibatnya terus buat apa ya kalau semua hidup ini sudah Tuhan tentukan, sudah Tuhan tetapkan buat kita karena kita dari sejak semula sudah dipilih. Terus ngapain kita harus bekerja keras lagi? Kita mulai nggak punya motivasi, baik diri kita pribadi maupun juga orang-orang yang kita layani. Kadang-kadang ada yang bertanya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya Alkitab mengajarkan bahwa grace yang paling bawah ya, itu pasti berbuah. Saya percaya kita semua setuju dengan ini. Grace itu pasti berbuah. Grace itu pasti melahirkan gaya hidup yang excellent, yang antusias. Bahkan kata antusias sendiri punya asal kata entheos yang artinya berasal dari Tuhan. Entheos yang artinya di dalam Tuhan. Berarti orang-orang yang di dalam Tuhan harusnya hidupnya antusias dong. Orang-orang yang di dalam Tuhan harusnya hidupnya penuh semangat. Kenapa kok tadi bisa ada pengertian bahwa kalau orang sudah di dalam Tuhan, kita malas, nggak ada motivasi, hidupnya nggak excellent, nggak punya lagi gairah di dalam hidup ini. Nah, saya coba melihat dalam beberapa bagian di Alkitab, coba kita cari tadi ya, saya coba cari kata hiduplah aja. Lihat ini ada banyak sampai saya pikir saya nggak usah kutip, saya foto aja, saya screen capture aja. Ya kan, perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalam Tuhan supaya kemajuanmu, pertumbuhanmu nyata kepada semua orang. 1 Petrus 1 ayat 4, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai orang merdeka. Bukan sebagai mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu. Ya kan? Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Setiap kita didorong untuk hidup sebagai hamba Allah, bukan hanya sebagai kehidupan rohani aja, tapi 1 Petrus 3 ayat 7 juga dalam keluarga. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, yang pasti juga istri juga hal yang sama. Berarti setelah kita menerima grace, ada banyak sekali yang Tuhan ajak kita menjalani hidup ini di dalam grace, hidup ini dalam kasih karunia. Dan Tuhan mau kita meraih semua rencana Allah secara penuh. Bukan tanpa semangat, justru harusnya lebih bersemangat. Bahkan kalau kita baca Alkitab, pasti kita menemukan, hai hamba-hamba, kalau boleh dibilang, hai budak-budak, zaman itu masih ada perbudakan. Dan pesan grace ini juga disampaikan buat budak-budak bahwa, hei budak-budak, hiduplah dengan semangat. Taatilah Tuanmu, hormati Tuanmu. Dan itu menjadi sebuah gairah untuk menjadi saya budak, tapi saya sudah menerima kasih karunia, karena itu saya mau hidup dengan semangat. Nah, bagaimana caranya supaya grace itu tidak seakan-akan bertentangan dengan spirit of excellence? Bagaimana grace itu bisa betul-betul punya dampak yang seharusnya? Bagaimana caranya? Nah, saya mau ajak kita lihat dulu satu bagian dari sebuah cerita yang kemarin-kemarin kalau ada yang ngikutin di CLCC, dikotbahin sama teman saya, tentang nelayan-nelayan dari Yaman. Itu negara yang sangat miskin, sekarang lagi ngalamin krisis yang luar biasa. Nelayan-nelayan ini pergi, mereka sangat susah sekali, mereka pergi dan mereka menemukan muntah ikan paus. Muntah ikan paus itu yang di depannya tuh, yang warna hitam. Ya,
Saya nggak tahu baunya bagaimana, tapi kalau muntah ikan paus, maka saya rasa bau ya kayaknya. Tapi ternyata ini, dan kalau kita ketemu sama muntah ikan paus, bisa jadi kita akan menghindar dari muntah itu, betul nggak? Kita akan amit-amit, jijik banget, dan kita nggak mau deket-deket. Tapi kalau kita sudah tahu harganya, maka mungkin saudara dan saya akan berubah pikiran. Ya, kita akan berdoa supaya kita ketemu muntah ikan paus, bahkan saya rasa bisa-bisa kita berdoa supaya kita dimuntahi sama ikan paus. Sudah tahu? Muntah ikan paus yang ada di depan orang-orang ini, yang fotonya hitam, itu harganya 21 miliar. Itu yang hitam itu. Ada nelayan yang pernah menemukan yang harganya 35 miliar. Waktu saya sampaikan ini di depan beberapa pengusaha yang tadinya duduknya santai-santai, langsung tegak duduknya, langsung pengen melihat dan berpikir bagaimana cara saya mendapatkan muntah ikan paus. Ikan pausnya sudah sangat langka, jadi muntah ikan paus ini sangat tambah jarang lagi ditemukan. Tapi muntah ikan paus ini terjadi waktu si ikan paus itu makan cumi-cumi, makan sotong, dan ada bagian-bagian yang nggak bisa dicerna. Perutnya mungkin cenderung luka, akibatnya perutnya mengeluarkan sebuah cairan, sebuah zat kandungan yang menutupi si makanan yang nggak bisa dicerna itu, dan itu nanti akhirnya dimuntahkan oleh si ikan paus itu, yang hitam itu. Dan ternyata zat yang keluar dari tubuh ikan paus itu sangat jarang, sangat berharga, khususnya buat industri parfum. Jadi kalau parfum-parfum yang mahal sekali, jangan-jangan di dalamnya itu pakai kandungan muntah ikan paus, saudara. Jadi kalau saudara, wangi sekali baunya, bilang aja, ya ini muntah ikan paus, kira-kira begitu. Ya, saudara ya. Nah, muntah ikan paus ini, begitu kita, tadinya, lihat nih, waktu kita tidak mengerti, kita tidak menghargai. Tapi setelah kita mengerti, kita jadi lebih menghargai. Sebelum kita mengerti, kita menghindari. Setelah kita mengerti, kita mencarinya. Setuju ya? Jadi ternyata cara berpikir kita akan merubah banyak hal dalam hidup ini. Cara saudara, apa yang saudara dan saya mengerti, itu akan merubah banyak hal dalam hidup ini. Begitu juga dengan mengenal Tuhan lebih jauh. Kenapa kok gospel atau grace bisa seakan-akan bertentangan dengan excellent spirit? Kenapa bisa begitu? Karena pengertian kita yang mungkin masih belum lengkap. Baik tentang apa itu excellent, kenapa harus excellent, dan apa itu grace, apa itu gospel. Nah, saya akan review dan saya akan ulang apa yang kita pernah bahas dalam bulan-bulan yang lalu, tapi saya mau ajak betul-betul kita mengaplikasikannya dalam hidup ini. Kita sudah belajar bahwa gospel itu punya dua musuh. Dari dulu sampai kapanpun juga. Gospel itu punya dua musuh. Musuh yang pertama itu antinomianism. Artinya apa? Anti hukum, anti aturan. Musuh yang kedua adalah legalism. Artinya apa? Penuh peraturan. Yang cenderung jadi agamawi. Nah, dua musuh ini akan selalu ada. Akan selalu menyerang kita. Akan membuat timbangan dalam cara berpikir kita nggak pernah seimbang. Dan memang beritanya adalah saudara dan saya akan sangat sulit untuk menjadi anak Tuhan yang seimbang. Sulit sekali. Kita akan cenderung terbawa ke arah antinomianism atau ke arah legalisme. Ya, kamu di mana, Amanda? Henny bisa tolong ya, Hen? Oke. Antinomianism dan legalisme. Jadi, sorry saya agak keganggu dikit. Gospel punya dua musuh ini. Selalu. Dia akan selalu ada. Nah, saudara mesti lihat begini. Waktu anti hukum, ada orang-orang yang setelah menerima grace. Saya kaget waktu ada yang bertanya gini. Terus, Tuhan nggak pernah hukum kita dong? Mereka merasa bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum, memukul, tidak pernah mendisiplin. Menurut saya itu sebuah cara berpikir yang salah ya. Waktu Tuhan mengasihi dan dia tidak mendisiplin kita, sama aja Tuhan sedang tidak mengasihi. Waktu kita perlu didisiplin, tapi Tuhan nggak mendisiplin kita, sama aja Tuhan sedang tidak mengasihi kita. Lihat itu, ada yang terjebak ke arah anti hukum, anti peraturan. Sebaliknya, ada yang terus terjebak ke arah penuh peraturan.
seakan-akan gini, kalau nggak ada peraturan, gimana caranya orang bisa taat sama Tuhan? Kalau nggak ada kita kasih peraturan, gimana caranya kita bisa hidup menyenangkan Tuhan? Nah, kenapa kok selalu kita terjebak sama dua hal ini? Yang pertama sebabnya adalah ini. Ya, Paulus pernah bilang dalam Roma 7, demikianlah aku dapati hukum ini, kata Paulus. Jika aku, Paulus, rasul Tuhan, menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab, kok bisa begitu? Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, kata Paulus, rasul yang luar biasa. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat berikutnya langsung ada jalan keluar. Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Rasul Paulus aja selalu menyadari dalam dirinya bahwa dia juga cenderung untuk tidak seimbang. Dia cenderung untuk ada tidak sempurna. Dia cenderung punya hal di dalam dirinya yang mengganggu dia dalam ikut Tuhan. Ada sesuatu yang selalu membuat Paulus merasa gini, saya pengen melakukan yang terbaik, tapi saya selalu ada gagal. Nah, kesadaran ini yang saudara dan saya harus selalu punya. Bahwa kita adalah orang-orang yang memang sudah tercemar oleh dosa. Kita adalah manusia yang dari sejak Adam dan Hawa, kita diwarisi benih dosa. Ada kecenderungan untuk berdosa dalam diri kita, walaupun sama seperti Paulus, kita sudah bertobat, kita sudah di dalam Kristus. Secara status kita sudah disempurnakan oleh Allah. Secara status kita sudah sempurna di dalam Tuhan. Tapi secara tubuh, kita masih ada tubuh yang lemah. Tubuh yang punya daging, yang masih bisa jatuh, yang masih cenderung menyukai dosa. Oke? Saudara jangan lihat dosa sebagai, saya udah nggak pernah pengen berbuat jahat, Pak. Kadang-kadang dosa tidak selalu soal berbuat jahat. Sebentar ya, sebentar. Ning. Nah, oke, sorry banyak gangguan. Dosa itu, jadi gini, tidak semua dosa itu soal berbuat jahat. Kadang-kadang dosa bentuknya bisa baik loh, saudara. Ya, nah kita harus menyadari bahwa kita selalu cenderung terjebak lagi, terdorong lagi ke dalam dosa. Itulah kenapa sulit sekali untuk kita bisa menjaga keseimbangan hidup di dalam Injil itu. Antara ada kita anti hukum, kita pengen kompromi dengan dosa, ada lagi gini, kita cenderung pengen penuh dengan hukum, penuh dengan peraturan, harus gini dan harus gitu, supaya kita selamat. Kira-kira begitu ya. Apalagi yang membuat kita sulit seperti ini sih? Apalagi yang membuat kita sulit untuk seimbang di dalam gospel, selain kecenderungan natur dosa yang ada dalam kita, natur dosa yang ada dalam kita. Apalagi? Ternyata untuk kita percaya pada gospel, percaya pada grace, itu memang nggak gampang, saudara. Grace itu sangat simpel sekali. Tuhan mengasihi kita, karena itu Dia mengampuni kita yang sebetulnya tidak layak diampuni. Tapi buat kita, itu bicara soal bergantung penuh sama Tuhan. Itu bicara soal bahwa kita apa ya? Kalau saudara mau percaya sama gospel, maka saudara saat yang sama saudara juga harus belajar untuk bilang bahwa gini, apapun yang saya buat tidak mempengaruhi apa-apa di dalam hidup saya. Apapun yang saya buat tidak mempengaruhi apa-apa di dalam keselamatan saya. Kenapa? Sebab semua keselamatan saya betul-betul hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena grace, hanya karena Tuhan. Sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Kenapa susah? Untuk betul-betul percaya 100% ternyata susah. Sekali lagi ya. Kenapa sulit untuk kita seimbang di dalam Tuhan? Untuk percaya, bergantung penuh kepada Yesus, kepada Tuhan. Itu susah. Kita cenderung bergantung pada kekuatan kita sendiri. Kita cenderung pengen mengandalkan usaha kita sendiri. Itulah manusia, itulah kita. Itu yang menghalangi kita untuk bisa seimbang. Itu yang membuat kita selalu terbawa ke antara anti hukum atau penuh hukum. Sekali lagi, anti hukum atau penuh hukum. Ya. Nah,
Gimana sekarang caranya? Coba kita lihat ini ya. Saya pengen ajak kita mendalami dulu tentang musuh ini. Coba suruh lihat ini loh. Idols of the heart. Kita sudah pernah belajar ini juga. Apa sih berhala? Berhala adalah apapun dalam hidup kita yang lebih penting dari Tuhan. Apapun. Ini yang saya mau bilang, kenapa kita cenderung berdosa. Kenapa kita cenderung kompromi lagi dengan dosa. Karena kita selalu punya berhala dalam hidup ini. Bahkan ada gambar yang sebelah kiri itu, gambar yang sebelah kiri di atas itu dia menggambarkan ini. Hati kita itu seperti pabriknya berhala. Ada aja yang kita cintai, yang kita jadikan lebih penting daripada Tuhan. Selalu ada di hati kita. Berhala bukan bicara patung loh, saudara. Berhala bukan bicara patung yang kita sembah-sembah. Berhala bicara apapun dalam hidup kita yang lebih penting dari Tuhan. Berhala adalah apapun yang memenuhi hati dan pikiran kita lebih dari Tuhan. Bangun pagi, saudara pikirnya Indomie. Jangan-jangan itu berhala, saudara. Coba begitu berhalanya, Indominya diambil dari lemari saudara, saudara gelisah nggak? Saudara marah nggak? Saudara merasa apa-apaan sih, masa gue nggak boleh makan Indomie aja? Nah, itu kira-kira. Jangan-jangan dia sudah memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, lebih daripada Tuhan. Berhala adalah apapun yang kita jadikan sumber selain dari Tuhan. Sumber apa? Sumber damai sejahtera. Selain dari Tuhan. Sumber bahagia. Sumber sukacita selain dari Tuhan. Ya. Kalau nulis. Nah, saudara lihat gambar yang sebelah kanan, lihat ini. Seringkali gambar kita seperti orang yang membungkuk, kita capek sekali, kita lelah dengan hidup kita. Kenapa? Di hati kita penuh dengan berhala. Berhala itu bisa pasangan hidup kita. Berhala itu bisa anak kita. Berhala itu bisa gadget kita. Berhala itu bisa hobi kita. Baik belanja atau olahraga. Berhala itu bisa pelayanan kita. Berhala itu bisa gereja kita. Berhala itu bisa apapun dalam hidup kita yang lebih penting dari Tuhan. Itu berhala. Dan waktu kita mengizinkan berhala itu tetap ada dalam diri kita dan kita tidak menyadarinya atau tidak mengakuinya, maka lihat ini, cepat atau lambat kita akan terjebak lagi di antara dua hal dari musuh gospel ini. Antara kita akan jadi anti hukum atau kita akan penuh dengan hukum. Ya kan? Waktu kita merasa gini, aduh masa sih Indomie aja nggak boleh misalnya tadi begitu ya. Kita mulai nggak apa-apa lah. Kita mulai nggak apa-apa. Kita mulai mengkompromikan dosa. Kenapa? Karena hal itu kita sudah lebih cintai daripada Tuhan. Tanpa sadar pengetahuan kita tentang grace, pengetahuan kita tentang gospel, kita pakai untuk menghapuskan semua aturan yang sebetulnya tetap ada dari Tuhan. Firman Alkitab itu tetap firman Tuhan. Setuju ya? Jangan membunuh, tetap ada jangan membunuh. Tidak setelah kita menerima gospel, menerima kasih karunia Tuhan, terus ini, sekarang kamu boleh membunuh. Kan enggak. Jangan mencuri. Hormati orang tuamu, tetap ada dalam firman Tuhan. Tapi itu sudah tidak lagi menjadi syarat keselamatan buat kita. Cuma perintahnya, aturannya tetap ada. Itu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya, bukan untuk mendatangkan keselamatan. Setuju ya? Atau sebaliknya, kita akan mulai penuh dengan peraturan lagi. Contoh misalnya, kalau pelayanan kita tanpa sadar sudah menjadi berhala kita, pelayanan kita pengen, misalnya komunitas kita harus bertumbuh. Tanpa sadar, kita mulai menjadikan itu sumber dari pengakuan buat kita. Kita pengen lihat anak-anak kita bertumbuh. Karena itu sudah menjadi sumber pengakuan. Sumber kepuasan buat saudara dan saya. Pelayanan saya berhasil. Maka lihat, cepat atau lambat, biasanya pelayanan itu akan terjebak dalam legalisme. Mulai kita kasih peraturan. Ayo, semua harus begini. Semua harus taat. Semua harus baca Alkitab tiap hari, berapa pasal. Kenapa? Tanpa sadar waktu kita melihat anak-anak kita bertumbuh dalam keseragaman seperti itu, ada kebanggaan dalam diri kita. Lihat itu? Kenapa? Karena, coba saya kasih lihat yang ini tadi sekali lagi.
Berhala yang bawah tuh adalah segala sesuatu yang kita jadikan sumber selain dari Tuhan. Pelayanan kita jadi sumber kehidupan kita. Oh, kita akan mulai manfaatkan pelayanan itu untuk kepentingan kita. Pelayanan kita sumber kepuasan, sumber pengakuan. Begitu juga anak kan. Waktu anak kita menjadi sumber kebanggaan kita, wah kita pengen masukin segala sesuatu yang kita anggap baik buat anak kita. Sampai tanpa sadar kita mulai mengurung anak kita dengan berbagai macam peraturan. Kita paksa dia excellent. Lihat ini, kita paksa dia excellent. Kayaknya baik kan? Sekali lagi, berhala tidak selalu terlihat jahat loh, saudara. Berhala tidak selalu terlihat jahat. Kayaknya baik. Kita pengen anak kita sukses. Tapi sebetulnya kita lakukan itu karena anak kita sudah menjadi sumber kebanggaan kita selain daripada Tuhan. Setuju ya, saudara ya? Gadget. Wah, kalau kita nggak pakai yang paling baru, rasanya kita kayak ketinggalan zaman. Karena gadget kita sudah jadi sumber pengakuan diri kita selain daripada Tuhan. Nah, kabar baiknya, kabar buruknya, saudara, kabar buruknya, kita ini susah diam. Lihat ini, hati kita seperti gambar kiri, saya pilih gambar-gambar ini karena menurut saya bagus ya. Dia memproduksi terus, ada aja yang kita anggap lebih penting lagi dari Tuhan. Kita udah bertobat nih misalnya. Kemarin saya sudah bertobat, misalnya saya nggak lagi mencari pujian dari orang. Tapi nanti besok-besok ada lagi yang keluar, saudara, berhalanya. Nah, ini yang sudah harus akui. Ini yang Paulus sadari sampai dia bilang, lihat yang paling bawah, aku manusia celaka. Yang saya kuningin, di dalam tubuhku aku melihat hukum lain, di dalam hatiku ini kok produksi berhala terus ya. Dalam batinku aku suka hukum Allah, tapi dalam anggota tubuhku aku lihat hukum lain. Ada produksi berhala terus, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Nah, saudara dan saya perlu menyadari ini. Jadi jangan bilang, oh saya sudah tidak ada. Waktu saudara bilang, saudara sudah tidak ada, menurut saya saudara sudah mulai terjebak. Saudara sudah mulai terjebak lagi. Kita, bukan cuma saudara, kita sudah mulai terjebak. Kita harus selalu berjaga-jaga dengan hati kita semua. Lihat ini, idolatry. Making a good thing the ultimate thing. Jadi, penyembahan berhala adalah kadang-kadang membuat yang baik, tapi hal itu baik, ada anak itu baik, tapi waktu anak itu jadi sesuatu yang lebih utama dari Tuhan, itulah penyembahan berhala. Pasangan menghormati atau menyayangi pasangan itu baik, tapi waktu dia menjadi lebih utama dari Tuhan, itu menjadi berhala di hadapan Tuhan. Menghormati pemimpin dalam pelayanan itu baik, tapi waktu hal baik itu menjadi yang lebih utama, maka itu jadi berhala di hadapan Tuhan. Melayani itu baik, tapi waktu melayani menjadi hal utama lebih daripada Tuhan, itu juga menjadi penyembahan berhala. Nah, ada 7 pertanyaan yang coba saudara boleh renungkan. Jangan buru-buru dijawab. Kalau menurut saya, saudara boleh foto, screen capture, saudara renungkan. 1-2 hari, 3 hari, ambil waktu, saudara. Jangan buru-buru renungkan satu-satu. Apa yang membuat saya merasa berharga? Coba dalam hidup ini, apa yang membuat saudara merasa berharga? Kalau jawabannya semua Tuhan, 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 wah berarti saudara sudah sempurna. Tapi kalau saya mengaca pada Paulus, harusnya biasanya ada hal lain yang lewat waktu. Bisa jadi nih sekarang saya ya, wah saya sekarang tulus misalnya. Saya tulus, saya mulai, oh nggak ada hal yang membuat saya merasa berharga selain daripada Tuhan saja. Saya dengar tadi ada Riko ya, Riko punya lagu bagus banget kan, semua untukmu, saya nyanyi lagu itu tiap hari, aduh bagus banget. Tapi nanti lihat, waktu kita mulai merasa, saya betul-betul Tuhan, Engkaulah segalanya buat saya. Tanpa sadar, itu bisa jadi kebanggaan buat kita. Perasaan itu menjadi kebanggaan buat kita. Jadi kita pengen dikenal sebagai orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Waktu ada orang kritik kita, wah dia mah nggak terlalu mengandalkan Tuhan, kita tersinggung. Enak aja, tidak ada yang berharga selain daripada Tuhan dalam hidup saya. Loh, kalau nggak ada yang berharga selain daripada Tuhan, kenapa waktu nama baik kamu dikritik orang, kamu tersinggung? Berarti nama baik kita tanpa sadar sudah menjadi lebih berharga lagi daripada Tuhan. Itu liciknya hati manusia, saudara.
Itu liciknya hati manusia. Hal yang baik yang kita raih di masa yang lalu bisa jadi kebanggaan kita yang tanpa sadar jadi berhala kita. Yang kedua, apa yang membuat saya merasa bahagia selain daripada Tuhan? Apa yang membuat saya merasa bahagia selain daripada Tuhan? Yang ketiga, apa yang paling penting dalam hidup saya ini selain daripada Tuhan? Ya, ada nggak yang lebih penting? Lebih penting daripada Tuhan maksudnya. Yang keempat, apa yang paling saya takuti dalam hidup ini? Cinta Tuhan, saudara cinta Tuhan bagus. Masih takut mati nggak? Waduh, kalau mati kita nggak amit-amit mati, jangan bahas begitu. Apa yang paling saya takuti? Oh, kalau saya mati nggak apa-apa, tapi yang penting jangan anak saya mati. Yang penting jangan orang yang saya kasihi yang mati. Ayo, coba kita lihat. Apa yang paling saya takuti dalam hidup ini? Yang kelima, kehilangan apa yang bisa membuat kita tidak semangat lagi dalam hidup? Ada nggak sesuatu ya yang kalau itu hilang dari hidup kita, kita nggak semangat lagi dalam hidup ini? Jadi kalau tadi suruh bilang, oh yang nggak ada, semua Tuhan, Tuhan, Tuhan. Coba cek sekali lagi nomor 5. Apa yang kalau itu hilang dari hidup saudara, sekarang nih, coba saudara renungkan. Semangat saudara hilang. Yang keenam, apa yang paling membuat saya semangat dalam hidup ini? Yang paling membuat saya semangat apa? Yang ketujuh, hal apa yang kalau Tuhan tidak kasih dalam hidup saudara? Saudara minta sesuatu, Tuhan tidak kasih, akan membuat saudara meninggalkan Tuhan. Saudara, saya beberapa kali sebagai gembala, saya melihat beberapa keluarga kehilangan anaknya. Ya, bukan suatu hal yang menyenangkan. Ya, ada yang cancer misalnya dan semuanya. Saya ikut sedih, saya ikut sakit, saya ikut apapun juga ya, ikut rasa marah dan semuanya. Tapi izinkan saya menceritakan apa yang sedang dialami supaya kita bisa menyadari betapa liciknya hati kita tanpa sadar. Waktu kita pengen orang yang kita kasihi sembuh misalnya, wah kita rela lakukan segala sesuatu. Kita puasa. Ada teman saya langsung mau khotbah, saudara. Langsung khotbah kemarin sudah khotbah di mana? Kenapa? Karena saya lihat gini, beberapa orang berpikir kalau saya melayani Tuhan, saya lakukan, ayo Tuhan, saya lakukan. Tuhan akan sembuhkan orang yang saya kasihi. Waktu hal itu tidak terjadi, beberapa terus langsung patah, beberapa langsung marah, beberapa langsung bisa meninggalkan Tuhan. Nomor 7 ya, hal apa yang kalau Tuhan tidak berikan itu bisa membuat saya meninggalkan Tuhan. Jangan buru-buru bilang tidak ada, saudara. Saya pun beberapa kali kecewa sekali sama Tuhan, marah. Sampai saya pernah suatu kali saya meninggalkan Tuhan setahun, sampai setahun setengah lah, kira-kira 2 tahun begitu. Saya meninggalkan Tuhan karena saya kecewa. Waktu apa yang saya harapkan apa? Gereja bertumbuh dengan baik dan sehat. Tapi ternyata waktu saya melayani yang terjadi banyak politik, banyak fitnah, dan itu membuat saya patah. Dan waktu saya tidak mendapatkan bahwa gereja kok banyak politik ya. Saya tidak mendapatkan gereja yang sehat. Saya meninggalkan Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Ternyata gereja sudah menjadi berhala dalam hidup saya. Sudah saya cintai lebih daripada saya mencintai Tuhan. Jadi saudara lihat ini, apa yang membuat kita sering kali terjebak adalah hal-hal ini. Ya, dosa akan cenderung sekali membawa kita bergerak ke arah yang salah, ke arah yang tidak seimbang dalam hidup ini. Nah, waktu saudara punya hal-hal yang saudara cintai lebih daripada Tuhan, maka ini yang akan terjadi juga. Kalau yang kita cintai, jadi ada banyak orang ini, takut masuk neraka toh. Terus udah gitu bertobat, wah apalagi denger grace, waduh udah grace seneng banget ya. Tapi terus punya hobi-hobi, kita mencintai hobi-hobi yang kita tahu firman Tuhan menentangnya.
Kalau boleh saya cerita, kita mengasihi semua orang. Suatu kali ada orang yang minta mau cerita sama saya. Dia bilang, Kak Andi, boleh nggak saya cerita? Boleh. Terus dia minta, tapi sebelum saya cerita, saya pengen gandeng tangan Kak Andi. Oke. Jadi dia pegang tangan saya. Dia seorang pria, dia pegang tangan saya, terus dia bilang begini, Kak Andi, saya gay. Sambil gandengan tangan. Terus saya bilang, oke. Terus kenapa? Saya gay, Kak Andi. Iya, terus kenapa? Saya homo. Iya, terus kenapa? Ini sekitar 20 tahun yang lalu, kira-kira saudara ya, 20 tahun, 15 tahun yang lalu lah, 20 tahun yang lalu. Iya, terus kenapa? Kak Andi, saya nggak normal. Terus saya bilang nih, gue juga nggak normal. Cuma beda aja, maksud saya gini, saya nggak normal gini, kita semua orang berdosa, dan nggak ada dosa yang normal. Lu berdosa, gue berdosa. Mungkin bentuk dosa kita aja yang beda, tapi kita sama-sama nggak normal. Saya mau cerita, dari dulu saya rindu semua orang bisa merasakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Nah, itu 20 tahun yang lalu sampai hari-hari ini kita terus melayani teman-teman dengan berbagai latar belakang. Sebab saya nggak merasa saya lebih baik dari siapapun juga. Kalau ada yang merasa saya tidak normal, saya juga berdosa dan semua dosa nggak normal. Nah, sayangnya kemarin ada satu komunitas yang 100% teman-teman kita dari LGBT. 100% berpasang-pasangan. Nah, apa yang terjadi? Mereka mulai menikmati, mengenal Tuhan, mulai. Tapi waktu mereka mulai masuk untuk baca Alkitab, tidak ada yang memaksa mereka baca Alkitab, tapi udah pasti grace akan membuat kita tahu bahwa seharusnya saya mau merenungkan firman Tuhan. Grace akan mendorong kita merenungkan firman Tuhan. Tapi waktu dia mulai baca Alkitab, dia mulai takut, dia mulai nggak suka dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Bahwa tetap kita harus hidup kudus. Saya mau bilang sama saudara, saya pun punya kecenderungan berdosa. Setuju? Tapi kita tetap harus belajar mengakui bahwa kita tetap ada Tuhan mau kita belajar hidup kudus. Kalau kita gagal hari ini gimana? Tuhan mengampuni kita ya, tapi bukan berarti peraturannya atau hukum Tuhannya tidak ada. Hukum Tuhan tetap ada. Nah, kapan kita mulai menggeser hukum Tuhan? Waktu kita punya berhala, apa itu? Dosa kita jadi berhala kita. Dosa kita jadi berhala kita. Hobi-hobi kita, kecenderungan kita, kompromi, hal-hal yang kita cintai, dosa yang masih kita cintai jadi berhala kita. Yang terjadi apa? Kita mulai jadi antinomian, anti hukum. Alkitab kita hilangkan dengan kata-kata apa? Kan grace, kita sudah hidup dalam zaman kasih karunia, nggak apa-apalah, semuanya tidak apa-apa. Saudara, saya yakin sekali, waktu kita bilang begitu, hati nurani kita pasti bunyi kok alarmnya. Setuju nggak? Oh, nggak seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Nggak terus, berarti nggak apa-apa saya membunuh orang, saya mencuri harta orang, ya kan? Saya melakukan ini, saya melakukan itu. Nggak apa-apa, grace. Saudara, saya yakin sekali di hati kecil saudara, hal itu nggak mungkin bicara. Setuju ya? Tapi kapan kita terus mengizinkan itu, terus membohongi diri kita? Waktu kita membiarkan idols tadi, semakin lama semakin terus berkuasa dalam hidup kita. Setuju ya saudara? Saudara bisa nangkep ini? Coba saudara isi hal-hal ini. Ada nggak? Saya dan istri saya pernah suatu kali sulit mengisi waktu soal gini. Kayaknya anak deh. Ya, kayaknya anak nih salah satunya. Kalau saya mungkin tadi pelayanan dan sebagainya. Coba saudara lihat, saudara isi saudara renungan. Kenapa? Kejujuran saudara dalam hal ini akan membantu saudara untuk mengenali di mana ketidakseimbangan yang seringkali terjadi dalam hidup saudara dan saya. Oke? Kecenderungannya di mana nggak seimbangnya. Sehingga saudara tahu, begitu itu muncul lagi, saudara kan langsung tahu, aduh ini mah udah, ini kumatnya gue nih. Idolatry, berhalanya gue muncul lagi nih. Berhala gue muncul lagi. Gue pengen dihormati orang mungkin. Gue pengen kaya mungkin. Kalau sampai kamu nggak jadi kaya gimana? Ada satu teman saya loh sampai hari ini, kalau saya nanya, tapi kan Tuhan mau berkati kita kan? Iya, tapi kalau bentuknya nggak untuk lu diberkati Tuhan, tapi nggak kalau sampai Tuhan nggak jadiin, Tuhan nggak punya rencana untuk lu jadi konglomerat gimana? Nggak kaya raya.
Nggak bisa jawab loh dia, saudara. Waduh. Terus dia ada pernah ngomong ini, terus buat apa gue ikut Tuhan dong? Terus buat apa gue ikut Tuhan dong? Buat apa gue ikut Tuhan kalau Tuhan nggak mau jadikan gue kaya? Buat apa gue baca Alkitab? Buat apa gue pelayanan? Buat apa gue jaga hidup gue? Buat apa gue gini kalau Tuhan tidak mau memberikan apa yang saya minta kepada dia? Berarti selama ini kita melakukan hal excellence, selama ini kita melakukan hal-hal itu dengan excellent, itu hanya untuk menyogok Tuhan. Supaya kita dapat apa yang kita mau. Supaya kita dapat apa yang kita inginkan. Perhatikan baik. Begitu Tuhan bilang ini, misalnya tadi kekayaan, aku tidak akan menjadikan kamu kaya raya. Hamba-hamba Tuhan beberapa mengalami itu loh, saudara ya. Saya nggak usah ulas ya, saya semua. Nabi-nabi tidak semua menjadi raja loh. Yusuf jadi raja, Daud jadi raja, tapi tidak semua hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab jadi raja kan? Saudara nggak maksud saya? Tidak semua jadi raja loh. Jangan cuma pakai ayat-ayat tertentu. Nah, kalau bagian kita bukan jadi raja, kalau bagian saudara dan saya bukan jadi raja, masihkah saudara mau excellent dalam hidup ini? Masihkah saudara mau excellent dalam hidup ini? Masihkah saudara aku akan tetap melayani Tuhan seumur hidupku? Aku akan tetap mencintai Tuhan dengan yang terbaik dalam hidupku. Coba saudara renungkan baik-baik di sini. Saudara renungkan baik-baik di sini. Amen. Nah, kalau saudara sudah mengerti soal tadi, jebakan yang pertama tentang kenapa kita seringkali tidak seimbang adalah karena ada berhala-berhala dalam hidup. Nah, yang kedua adalah karena kita nggak mengerti gospel itu apa. Karena kita nggak mengerti grace itu apa, gospel itu apa. Seringkali kita anggap grace, kasih karunia Tuhan, itu tadi yang, ini saya masuk poin kedua ya. Waktu kita nggak mengerti bahwa grace itu adalah kasih karunia Allah yang akan menyertai seluruh hidup kita, maka kita akan mulai mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup ini. Contoh kalau sudah lihat gambar ini, ya, ada banyak orang menganggap karya salib Kristus sebagai langkah pembuka saja, pintu masuk saja untuk menerima kebaikan Tuhan. Grace, karya salib Kristus, hanyalah batu loncatan pertama, anak tangga pertama saja untuk kita menjadi anak Allah. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita harus berusaha, berbuat baik, melakukan ini dan itu, excellent semuanya. Supaya apa? Kita bisa semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, bisa semakin maksimal dalam hidup ini, semakin mengalami jadi anak Allah dengan sempurna, diampuni dengan sempurna. Ya, saya sudah diampuni. Ada banyak orang berpikir nih, ya saya sudah diampuni, tapi saya belum 100% diampuni. Untuk 100% diampuni harus apa? Saya harus berbuat baik, saya harus melakukan kasih, saya harus melakukan perintah Tuhan. Makanya kemarin kalau ada yang suka ikutin sosial media, Henny Kristianus sempat diserang ya. Henny sempat ngobrol sama saya, dia salah ngutip kata-kata sih sebetulnya. Dia nggak sempurna, tapi kan ada beberapa teman-teman yang begitu ada salah kata, wah diserang habis-habisan saudara ya. Nah, dia juga bilang ini, ada 3 jalan. Yang pertama percaya Yesus, udah gitu berbuat kasih, sama melakukan firman Tuhan, kalau melakukan kehendak Tuhan, kalau nggak salah begitu ya. Nah, tapi tanpa sadar, seringkali kita seperti itu memang. Jadi kita anggap menerima kasih Kristus cuma salah satu jalan. Selebihnya kita harus berbuat baik, kita harus berbuat kasih, kita harus melakukan firman Tuhan. Begitu yang lain tidak tercapai, kita frustasi juga. Nah, ini kegagalan mengertian tentang grace. Akibatnya, saudara akan penuh dengan tertuduh, penuh dengan rasa capek dalam hidup ini. Dalam banyak kali, seakan-akan kekristenannya jadi excellent, saudara. Dalam banyak kasus, seakan-akan excellent sekali. Kalau baca Alkitab, saudara, itu sehari 10 pasal kali. Hafal ayat-ayatnya, berdoa, bisa sejam, 2 jam, pelayanan semua. Tapi hati-hati, untuk apa saudara lakukan semua excellent tadi?
Hal-hal excellent tadi saudara lakukan. Kenapa saudara nggak pernah terlambat kalau ke gereja? Kenapa saudara nggak pernah terlambat kalau melayani? Kenapa saudara selalu baca Alkitab nggak pernah bolong? Karena saudara karena pengertian saudara gini, kalau sampai gua bolong, keselamatan saya hilang. Kalau sampai saya nggak perpuluhan, Tuhan pukul saya. Ada teman saya pendeta, bukan nggak perpuluhan. Dia bilang, aduh gila mobil gua diserempet. Kenapa? Iya, istri gua langsung marah, istrinya langsung marah. Lu sih tahan-tahan perpuluhan bulan lalu. Aduh, gua tahan perpuluhan sebulan, Tuhan nyata banget ya, Tuhan pukul mobil gua hancur nih. Keserempet maksudnya. Saya sampai heran ya. Terus saya bilang sama dia gini, itu Tuhan yang lu kenal. Nah, kalau baru sebulan lu nggak perpuluhan, mobil lu keserempet, kalau 2 bulan gimana dong? Kalau 3 bulan gimana? Saya bilang, Tuhan jahat banget ya. Tuhan kayak lebih jahat dari preman ya. Tuhan perlu uang keamanan ya. Yang kalau nggak dikasih, toko lu hancur. Kalau uang keamanan nggak di store, toko lu nggak gua jaga. Dirampok, rasain lu. Tapi saudara coba lihat ini. Seringkali jebakannya di sini. Coba saya renungkan. Saya coba pelan di sini sebab ini kayak yang apa ya? Kayak yang mungkin saya sudah tahu tapi tanpa sadar kita hidup terjebak di sana. Nah, ini yang membuat orang jadi excellent, orang jadi sangat penuh peraturan, orang jadi sangat penuh. Kenapa? Ya karena kita nggak mengerti gospel. Apa sih gospel? Gospel adalah sebuah cerita. Itu gospel. Gospel adalah sebuah cerita. Ya. Cerita tentang apa? Gospel adalah cerita tentang a person. Siapa person itu? Pribadi. Tentang pribadi Yesus Kristus. Injil itu arti Injil, gospel adalah kabar baik. Gospel itu artinya kabar baik. Makanya dibilang story. The gospel is a story. Cerita, kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Yesus. Bahwa Allah karena begitu besar kasihnya, dia turun ke dunia untuk saudara dan saya. Gospel adalah kabar baik tentang proclamation. Tentang proklamasi bahwa saudara sudah dijadikan umat pilihan Allah sendiri. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah kita. Gospel adalah kabar baik tentang power of God. Bahwa di dalam gospel ini, dalam cerita tentang karya salib Kristus, ada kuasa Allah yang menyelamatkan. Itu gospel. Jadi gospel itu cerita tentang Yesus, gospel cerita tentang apa yang Yesus kerjakan buat saudara begitu dikasih, sampai saudara jadi umat Allah, umat pilihan Tuhan sendiri. Dan kuasa Allah itu adalah gospel itu sendiri. Dengan gospel, saudara diselamatkan. Gospel itu cerita tentang kebebasan. Cerita tentang kebebasan. Bebas dari apa? Bebas dari hukuman dosa, penalti. Bebas dari hukuman dosa. Kita dibenarkan, justification yang paling bawah. Gospel adalah cerita tentang kebebasan. Kebebasan tentang apa? Kebebasan dari kuasa. Kuasa yang membebaskan kita. Kita dijadikan kudus saat ini, sanctification. Gospel juga bicara tentang kebebasan dari kuasa dosa tadi. Gospel bicara tentang kebebasan kita dari kehadiran dosa. Dosa suatu hari akan tidak lagi hadir dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya betul-betul akan dibebaskan dari dosa untuk selama-lamanya. Kapan? Nanti. Jadi, gospel bicara tentang dosamu yang lalu sudah diampuni, kuasa dosa hari ini sudah dipatahkan, dan engkau akan dibebaskan selama-lamanya dari dosa. Itu gospel. Itu Injil. Gospel bicara tentang keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari dosa. Dari masa lalu kita, dari hari ini, dan dari future. Ada ayat-ayatnya, saudara bisa lihat, saudara bisa baca satu-satu kalau saudara mau ya. Masa lalu dosa, makanya dibilang ini, nggak sembarangan dibilang dosa masa lalu sudah diampuni, dosa sekarang sudah diampuni, dosa yang akan datang sudah diampuni.
Semua dasar firman-Nya ada. Bahwa betul hanya dengan satu kali karya salib Yesus saja, Dia sudah menjadikan saudara dan saya sempurna untuk selama-lamanya. Firman Tuhan bilang begitu. Hanya lewat satu karya salib Yesus saja. Gospel bicara salvation, gospel bicara selamanya. Gospel bicara bahwa Tuhan menceritakan ini dari sejak awal. Gospel tercantum dari Alkitab bukan di perjanjian baru saja, bahkan dari perjanjian lama. Kejadian, bahwa seharusnya kita itu diciptakan sempurna. Fall, kenyataannya, kita orang-orang berdosa. Redemption, kita bisa diampuni, kita bisa ditebus. Restoration, pemulihan. Kita akan dipulihkan sempurna sampai selama-lamanya. Gospel bukan bicara satu batu loncatan. Gospel bicara seluruh perjalanan hidup ini. Kabar baik bahwa Allah yang menciptakan kita dari sejak semula, Allah tahu kamu jatuh dalam dosa, Allah mampu mengampuni kamu, dan Allah mau memulihkan kamu. Itu gospel. Gospel bukan bicara redemption saja, terus soal restoration, berjuang sendiri. Nah, apa maksudnya? Gospel bicara semuanya ini ada, ini berita baiknya. Berita baiknya bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan tahu kita meleset, Tuhan tahu kita berdosa, Tuhan mampu mengampuni kita, dan Dia mau memulihkan kita. Kejadian sampai Wahyu menceritakan semuanya tentang gospel. Nah, kalau sudah mengerti gospel ini, sudah melihat gospel sebagai segalanya, maka sudah bisa lihat gambar ini. Ya kan? Seharusnya gospel betul-betul bukan cuma satu batu loncatan, tapi gospel semakin lama kita renungkan, semakin kita mengerti. Inilah yang bisa membuat saudara dan saya seimbang. Tidak terjebak dalam dua jebakan tadi. Ya, inilah yang bisa membuat saudara dan saya seimbang. Kalau saudara terus mengacu pada gospel. Coba saya akan tutup dengan ayat ini. Bilangan 21 ayat 4-9. Cerita tentang, saya bacain aja buat saudara. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan, bangsa Israel. Lalu mereka berkata-kata bersungut-sungut melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Makanan yang Tuhan kasih setiap hari, kami bosan. Kami pengen babi hong dong, kami pengen yang lain dong. Ya kan? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Waktu orang keluar dari Tuhan, kalau saya melihatnya Tuhan menyuruh, kalau saya melihatnya lebih begini. Waktu orang memilih keluar dari Tuhan, maka tidak ada perlindungan di luar Tuhan. Banyak yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Lihat itu. Ya kan tadinya kompromi dengan dosa, sekarang sadar akan dosa. Selalu mainnya gitu, gagal seimbang terus orang Israel ini. Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Saudara lihat ini, ayat berikutnya. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, yang digigit ular, jika dia melihat ular tembaga itu, dia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, digigit ular, dan dia memandang pada ular tembaga yang ada di tiang itu, maka tetaplah dia hidup. Sudah tahu, ini sebetulnya sejak kitab Bilangan, ini sudah menubuatkan tentang Yesus yang akan ditaruh di atas sebuah tiang. Di atas salib. Setiap orang yang dipagut ular, iblis akan terus mencoba, ular menggambarkan iblis. Iblis akan terus mencoba mengganggu, menjatuhkan saudara dan saya, membuat kita terjebak dalam ketidakseimbangan. Setiap kita berhasil dijebak oleh iblis, apa yang harus kita lakukan? Pandanglah ular tembaga yang ada di atas tiang itu. Pandanglah Yesus yang ada di atas kayu salib itu. Maka saudara dan saya akan selamat. Tetaplah ia hidup. Jadi yang harus kita buat apa?
terus pandang karya salib Kristus, terus pandang grace, terus pandang, terus renungkan gospel, renungkan lagi dan lagi, sampai pengertian tentang salib Kristus itu makin lama makin besar buat saudara dan saya. Makin lama makin mengerti buat saudara dan saya. Saya gambarin sedikit ya, gambar yang depan itu. Saya dulu merasa layak diampuni Tuhan. Kenapa? Saya bertobatnya radikal. Saya bertobat sungguh-sungguh. Saya merasa, memang sudah sepantasnya Tuhan menebus saya. Saya memang orang yang luar biasa. Aduh, saya malu ngomongnya, tapi itu yang saya rasa, saudara. Jadi saya merasa pantas diampuni Tuhan. Salibnya nggak terlalu besar buat saya. Hari ini, 20 tahun, 30 tahun kemudian, setelah saya bertobat, 30 tahun kemudian, saya merasa gini, gila, gue nggak ada pantas-pantasnya diampuni Tuhan ya. Gua setelah 30 tahun ikut Tuhan masih banyak kompromi, masih ada banyak hal kesalahan. Aku manusia celaka, kayak Paulus bilang, itu saya sadari, dan di situ saya menyadari gini, untung ada salib Kristus. Salib Kristus makin besar buat saya. Salib Kristus makin berarti buat saya. Nah, saudara tahu, kalau saudara berhasil memandang salib Kristus terus, merenungkan gospel terus semakin besar, apa yang terjadi? Ini yang akan saudara akan lakukan dalam hidup ini. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, orang yang terus menikmati grace, dia akan hidup dengan excellent. Kenapa? Karena dia akan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa setelah saya diampuni? Saya diampuni, kenapa saya masih suka baca Alkitab? Karena saya pengen semakin mengenal Dia. Kenapa kok saya bekerja dengan sebaik-baiknya? Kenapa saya melayani dengan gigih? Karena gini, bukan untuk minta yang lain. Saya pengen memuliakan Tuhan. Saya pengen segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kenapa yang pengusaha bekerja dengan semangat? Karena usahamu itu akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan sudah memberkati. Kenapa kita tetap memberi? Kenapa kita tetap senang perpuluhan? Karena gini loh, saya hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Saya bekerja punya hasil semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau beri untuk Tuhan. Kalau saya ingat di depan saya ada Nining, istri saya, kan dia Batak, saudara ya, harap kan selalu kalau saudara tahu Batak, saudara mesti tahu penginjil terkenalnya Nomensen, itu penginjil yang membawa Injil kepada orang Batak, dan dia dimakan habis oleh orang Batak. Kalau saya nggak salah ceritanya adalah Nomensen punya kakak adik, punya saudara, datang juga ke sana, dimakan pula saudara. Saya nggak tahu ini benar apa nggak ceritanya, tapi mamanya menangis, dan mamanya bilang, Tuhan, kenapa saya cuma punya 2 anak? Kalau saya punya lebih lagi anak, saya mau kirim semuanya ke tanah Batak. Kira-kira begitu saudara. Saudara, bahkan punya anak semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa tetap kita mau memberi? Bukan supaya selamat, tapi semua untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, saya harap dari sini saudara bisa menemukan, saudara bisa belajar untuk kenapa ini kan grace bukan berlawanan dengan excellent, justru grace akan melahirkan excellent spirit. Semakin saudara menyadari grace, semakin saudara kagum sama Tuhan, semakin kita akan pengen belajar memuliakan Tuhan, memberikan semua yang terbaik kepada Tuhan. Ya, ajak jemaat kita, ajak komunitas kita untuk belajar mengenali semua tadi kelemahan, kenapa kita terjebak, ajak mereka menyadari tentang selalu jebakan-jebakan ini, bahwa kita semua orang yang berdosa, dan idolatry semua ini kita pelajari, maka saya percaya kita akan belajar untuk bagaimana grace pada akhirnya akan mendorong kita hidup excellent di dalam Tuhan. God bless you, Tuhan memberkati.